Nah, gitulah nonton. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas netizen biasa. Miss netizen Miesi. Sini aku ceritain kembali lagi di episode keberapa ini ya? Jadi di episode sini aku ceritain kali ini, aku mau ngebahasin salah satu curhat teman-teman yang udah DM ke Instagram. Jadi dia bilang, Bang, gimana ya menyatukan kembali orang tua yang ingin bercerai? Gini. entah dia ingin menyatukan kembali, entah dia ingin selamat dari ricuh perceraian itu ya. Kalau ini aku sendiri kan, makanya aku pilih yang ini karena aku sendiri ngalamin gitu. Bahkan ketika waktu kecil, nggak ketika dewasa. Jadi ketika kecil itu, ketika orang tuaku cerai itu, aku masih SD kelas 2 kalau nggak salah. Aku ngerasain sendiri berantemnya gimana. Aku ngeliat sendiri berantemnya gimana. Aku ngerasain sendiri susahnya nggak ada emak gimana. Aku ngerasain sendiri ditinggal bapak kerja gimana, sendirian di rumah gimana, ngurusin adik sendirian gimana. Aku ngerasain sendiri tuh, nggak punya uang, makan pakai garam doang, ngerasain. Jadi ketika besar aku ngerasain tuh susahnya memilih. Kita kan bukan orang kaya ya, maksudnya ketika kau punya uang bingung nih mau ngasih ke siapa. Ngasih ke sini yang takut yang sana tahu terus tuh cemburu, ngasih yang sana kayak gitu juga. Kalau ngasih dua-dua uang kita nggak ada gitu. Jadi harus satu gitu. Itu susahnya gitu. Jadi akhirnya aku ambil kesimpulan, ya kalau belum kaya amat ya udah mending aku diem aja, pura-pura nggak tahu aja lah ya kan. Kalau kok ingin mencegah orang tua yang ingin bercerai, itu salah besar, karena mereka juga insan manusia. Mereka tugasnya, mereka itu manusia, bukan orang tuamu aja gitu. Mereka punya hati, mereka punya cinta, mereka punya emosi. Jadi kalau mereka ingin bercerai, ya udah serahkan sama mereka berdua. Kalau kau udah dewasa nih kan, kau omongin aja, oke, bapak ibu cerai, tapi please jangan jadi bermusuhan gitu. Mungkin kalian gak cocok sebagai pasangan, tapi kalian tetap orang tuaku. Tolong terima aku apapun keadaan aku. Tolong kalau ada apa-apaku, kalau aku butuh bantuan, tolong sama keadaannya seperti kalian bersama gitu. Misalnya kadang-kadang gini ya, misalnya kita butuh bantuan gitu kan, kita ngadu ke ayah gitu misalnya, kau minta bantuan sama makmu, kan ada bapakmu lagi baru sana. Karena masih ada dendam itu, si ini ngerongrong ke sana gitu susahnya gitu kan. Tapi kalau mereka dewasa gitu kan, cerai ya udah cerai gitu. Maksud aku, berarti mereka nggak cocok sebagai pasangan. Pasti mereka tetap cocok sebagai orang tua, karena kasih sayang mereka ke anak kan pasti besar gitu. Terus kau jawab tuh kan, ya kalau orang tuh sayang sama anak ngapain bercerai gitu. Nggak gitu. Kadang-kadang kalau nih ya, kalaupun mereka bertahan demi anak, itu kan nggak fair gitu. Berarti kau yang egois gitu. Sementara mereka tersiksa berdua, hidup berdua, udah nggak saling cinta, udah nggak saling sayang, udah nggak saling respect. Buat apa mereka hidup berdampingan? Berarti anaknya yang egois. Menurut aku biarkan aja mereka bercerai. Mereka juga punya kehidupan pribadi kan. Nah gitu. Ada beberapa hal yang harus kita ikhlasin untuk hilang gitu. Mungkin kebersamaan tuh hilang untuk ngumpul bareng-bareng, tapi mungkin dalam waktu dekat emang harus kayak gitu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu bisa aja tuh ngumpul bareng lagi, saling bertukar cerita lagi, walaupun nggak dalam ikatan keluarga yang utuh lagi, tapi mungkin bisa makan bareng lagi. Mungkin nanti ketika kau nikah
mereka bisa bareng lagi, foto bareng gitu, saling sama pasangan masing-masing yang baru gitu. Nggak usah diambil pusing, Mbak, Dek, nah, gitu ya kan. Karena gini, karena kok belum ngalamin aja gitu ya, sebuah pernikahan. Yang aneh gini, wah ini bisa berkaitan sama yang satu lagi tuh ya, sama yang curhatan satu lagi. Karena kau belum ngerasain tuh punya pasangan nikah, terus tuh punya anak, terus tuh punya masalah yang berat gitu, yang aduh kayaknya aku udahan tapi kau pengen tapi anakku gimana gitu. Aku punya beberapa teman yang cerai mungkin, tapi aku nggak pernah nanya tuh gimana sih perasaanmu meninggalkan anak, nggak pernah aku tanya. Karena menurut aku nggak apa ya, nanti jawabannya nggak valid karena sama-sama laki-laki gitu. Kalau laki-laki ini nggak bisa curhat tatapan mata, nggak bisa. Laki-laki sama laki-laki nggak bisa curhat tatapan mata, awkward. Tapi kalau texting bisa, dia bisa terbuka lebar sepanjang masa gitu. Udah berapa menit? 6 menit belum bisa iklan midroll. Jadi buat kalian yang pengen cerita juga bisa langsung aja ke Instagram aku ya, di DM Instagram boleh langsung aja, hashtag curhat bang gitu. Sini aku ceritain, udah langsung curhat bla 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 segala macam. Kalau misalnya masalah biaya, yang masalah si curhat tadi ya, mungkin kok ketakutanmu ada di biaya. Gimana nanti cerai, gimana nanti siapa yang biaya aku sekolah, siapa yang biaya hidup ibu gitu, sementara ibu nggak kerja, bapak gimana ya. Sebenarnya kalau di pengadilan ya, si suami yang menceraikan istri itu tetap harus memberi nafkah, bahkan untuk anaknya aja gitu. Gimana ya, aku nggak tahu sih, tapi tahu aku tetap harus memberi nafkah si jandanya itu, sampai beberapa bulan gitu, anaknya juga sampai nikah kalau nggak salah, tetap ada tanggung jawab. Jadi kalau misalnya udah keputusan, kayaknya mereka udah siap sama konsekuensinya. Jadi nggak usah sok-sok mencegah gitu. Mereka tuh orang dewasa yang ya mungkin gini ya, mungkin ada keputusan yang dibumbui dengan emosi. Ya memang nggak baik keputusan yang dibumbui dengan emosi, tapi kan kita nggak tahu emosi itu udah dipendam berapa tahun. Kadang-kadang udah lama gitu, mungkin ketika pernikahan nomor 3 hari udah ini nggak bisa nih, tapi bertahan sampai 17 tahun gitu ada. Kalau kita bisa lihat sekeliling, ada banyak tuh pasangan-pasangan suami istri yang bertahan gara-gara anak, tapi mereka nggak bahagia, nggak saling tegur sapa, nggak saling cerita satu sama lain. Kadang-kadang cerita itu yang paling penting gitu, cerita yang nyambung itu paling penting. Karena kalau kita cari pasangan, ada baiknya emang ceritanya nyambung, bukan ceritanya nyaman. Karena nyaman bisa jadi nggak nyaman. Kalau nyambung pasti nggak mungkin nggak nyambung lagi, kecuali ada yang gila salah satu ada yang hilang ingatan, ada yang bego tiba-tiba, gimana ya. Tapi kalau cantik hilang, kaya bisa berubah, miskin bisa berubah, apa ya, ganteng bisa berubah. Tapi kalau ceritanya nyambung itu bakal enak. Karena kalau seks itu berapa tahun lah enaknya gitu, paling ada 2 tahun 3 tahun enaknya. Habis itu ya udah, tinggal kita menikmatin waktu kita bersama untuk ceritain masalah kita bareng-bareng sama pasangan gitu ya. Semoga membantu buatmu. Kayaknya enggak sih, tapi gini, yakinlah kalau cerai itu nggak apa-apa gitu. Kalau broken home itu bukan masalah yang terlalu besar gitu. Aku sendiri pada akhirnya merelakan orang tuaku bercerai, karena memang buat apa bersama gitu kalau pada akhirnya berantem dan ngerusak mental anak. Mending mereka cerai. Dan aku jadi kayak gini gitu, aku bisa mikir sesuatu yang buat aku senang gitu.
menurut aku nggak apa-apa sih. Relakan aja orang tuamu bercerai. Eh, dan pastikan kau punya kehidupan sendiri yang nggak tergantung orang tua. Bukan kita benci sama orang tua, tapi jangan gantungkan hidupmu, jangan gantungkan masa depanmu sama orang lain gitu. Kalau kau punya cita-cita, kejar aja, gimana pun caranya kejar. Jangan gara-gara orang tua kecuali enggak itu enggak alasan. Ada berapa banyak orang sukses yang broken home, yang berasal dari keluarga broken home. Jadi nggak usah patah hati, nggak masalah. Bahkan ada berapa banyak anak-anak manja yang orang tuanya baik-baik aja, terus tuh ketika dewasa nggak jadi apa-apa. Ada berapa banyak. Jadi menurut aku bukan tergantung keluarga, tergantung kita. Kalau kita mau ngejar cita-cita, mau sampai mana pun bakal sampai gitu ya. Keren kali. Gitu ya. Semoga apa ya, kalau aku bilang membantu, nggak bakal membantu sih ceritaku ini. Semoga kamu terpuaskan atas jawabannya. Kalau nggak terpuaskan ya udah, kita curhat lagi di Instagram. Boleh. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.